tersangka dan barang bukti. Mhm. Perlimpahan tersangka dan bukti dari penyidik ke penuntut umum. Gitu. Ketika dilimpahkan ke kami, pihak kejaksaan, tentunya barang bukti tersebut dicek oleh jaksa yang bersangkutan Iya. untuk kelengkapan dan statusnya sama atau tidak di surat penyitaan. Jadi kami buatkan surat penerimaan barang bukti, dicek kebenaran barang bukti tersebut, baru nanti dari jaksa yang bersangkutan itu dikirimkan ke bagian kami untuk dikelola dan disimpan Mhm. sampai nanti perkara itu putus. Oke. Jadi tahapan untuk persidangan nanti jaksa yang bersangkutan dapat meminjam lagi ke bidang kami khusus untuk pembuktian perkaranya di persidangan. Nah, gitulah. Itu cukup lama berarti disimpan barang bukti itu ya, Pak ya, untuk Sebelum prosesnya itu sampai putus, itu kasuistis ya Mas. Itu kasuistis bisa saya bilang ada yang bisa sampai 2-3 bulan. Oke. Dan itu juga nanti kan barang bukti tersebut juga tergantung dari putusan pengadilan. Amarnya seperti apa. Bisa jadi amarnya dikembalikan kepada berhak, ada juga amarnya yang dirampas untuk dimusnahkan, ada juga yang amarnya berbunyi dirampas untuk negara. Gitu. Nah, untuk barang bukti dan barang rampasan ini mungkin ini tindak kejahatan apa saja, Pak? Tindak kejahatan umum atau tindak kejahatan khusus, dan tadi pengembaliannya bagaimana? Ada yang dikembalikan, ada yang dimusnahkan dan lain sebagainya. Jadi kalau barang bukti itu macam-macam sebenarnya. Dari perkara tindak pidana umum itu mayoritas yang ada di kita. Bisa jadi dari tindak pidana narkotika, pencurian, penggelapan, penipuan kah? Atau di sini kan banyak tambang ilegal, Iya. kayak gitu kan. Jadi barang bukti mungkin yang disita oleh penyidik berupa mesin dan lain-lain. Kalau tindak pidana khusus itu macam-macam juga sih. Karena ada barang yang disita berupa kendaraan, ada juga kalau kebanyakan untuk tindak pidana khusus barang-barang yang disita itu berapa dokumen. Dokumen-dokumen. Dan itu juga ya yang kami kelola sampai putusan. Dan untuk penyelesaiannya yang saya bilang tadi, untuk penyelesaian kalau barang bukti itu amarnya dikembalikan kepada yang berhak ataupun di putusan itu langsung dibunyikan kepada siapa pemiliknya, nanti pemilik yang bersangkutan dapat mengambil barang bukti tersebut ke kantor kami. Dan untuk program kami sendiri khusus untuk pengembalian barang bukti itu sebenarnya kita ada sifatnya pelayanan secara online gitu. Jadi masyarakat Bangka ini karena program dari pimpinan masyarakat Bangka kita mudahkan dalam rangka untuk pengembalian barang bukti. Jadi masyarakat Bangka kan bisa melihatnya di web kami, bisa mengisi datanya di situ khusus untuk barang bukti yang dikembalikan. Jadi cukup mengisi data dan upload KTP. Nanti kami verifikasi, nanti kami hubungi kapan barang buktinya bisa diambil. Kalaupun barang bukti itu belum bisa diambil karena sedang tahap persidangan, tentunya nanti kami akan beritahukan lebih lanjut ke masyarakat yang bersangkutan. Berarti barang bukti yang bisa diambil ini misalkan yang mereka itu menjadi korban ya, Pak? Iya, betul. Misalkan pencurian motor. Betul. Tapi kalau untuk kasus-kasus misalkan korupsi dan lain sebagainya, ini bagaimana pengelolaan mobil, gratifikasi dan lain sebagainya? Iya. Kalau yang tindak pidana umum rata-rata benar kata Mas tadi, memang rata-rata kalau untuk barang yang disita dari korban itu memang dikembalikan. Kalau untuk tindak pidana korupsi karena memang ada potensi-potensi kerugian negara, tentunya memang harus ada pengembalian keuangan negara. Jadi kemungkinan besar dan pada umumnya kalau memang ada kerugian negara di situ barang-barang yang sifatnya disita itu akan dilelang, kita rampas untuk negara dan barang tersebut kita lelang agar dapat keuangan negara dipulihkan.
gitu. Proses lelangnya juga secara terbuka lah begitu Ya, kalau untuk proses lelang kita kalau kita ada 2 metode sebenarnya yang diatur di PMK 145 Menteri Keuangan. Itu proses penyelesaian barang rampasan. Jadi ada barang rampasan yang dapat dijual secara langsung, namanya penjualan langsung. Di PMK diatur bahwa barang yang nilainya maksimal 35 juta itu dapat dijual secara langsung. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya juga. Jadi secara kalau penjualan langsung di pedoman kami juga ada pedoman nomor 3 tahun 2022 tentang tata kelola dan nomor 3 tentang pelelangan. Itu diatur bahwa memang penjualan langsung pun harus kita umumkan. Harus kita umumkan dulu di media massa maupun media cetak, apalagi kalau sekarang ini kan banyak aplikasi-aplikasi yang memang lagi hits nih gitu. Jadi banyak kita sekarang di medsos untuk pengumumannya di Instagram, Facebook yang memang dari kantor Kejaksaan Negeri Bangka. Oke, jadi bisa ikut ya Iya, yang mau. siapapun bisa ikut. Iya, kalau beruntung ada yang bagus tuh. Iya, karena kan kalau dia penjualan langsung atau lelang itu memang para peminat harus cek dulu Oke. kondisi barangnya. Jangan kayak orang bilang ya beli kucing dalam Beli kucing karung dalam kan karung. gitu. Iya. Ketika sudah keluar duit ternyata memang barangnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Makanya kami kalau memang sudah diumumkan di medsos, masyarakat yang memang berkeinginan ikut dalam lelang atau penjualan langsung dapat mengecek kondisi barang yang akan dijual. Nah, ini kalau tadi barang, kalau berbentuk uang ini dikembalikan ke negara juga, dan kalau tadi berupa barang ketika sudah dilelang dan dibeli, itu aman ya Bang ya? Pak ya, untuk Kalau kedepannya nggak ada masalah lagi lah begitu. Nah, kalau untuk kendaraan nih, yang biasanya jadi masalah itu kan kendaraan sebenarnya. Karena lelang biasanya di kami, karena barang-barang bukti yang dirampas untuk negara itu pada akhirnya tanpa surat. Jadi kita jual itu kadang yang ada surat lengkap, kadang pun tidak. Untuk persentasenya itu kemungkinan banyak yang dijual kendaraan bermotor itu tanpa surat. Karena kita sita dari pelaku itu, dari tersangka memang tidak ada surat menyuratnya. Karena untuk menerbitkan surat itu akhirnya barang bukti itu sesuai dengan PMK dan aturan di Kejaksaan di pedoman nomor 3 tahun 2022, barang rampasan yang berupa kendaraan bermotor khusus untuk dokumen yang tidak lengkap itu harus dilelang. Karena dari lelang itu nanti outputnya itu ada namanya risalah lelang. Risalah lelang itu adalah bukti kepemilikan sah kita untuk mengurus surat menyuratnya ke pihak kepolisian. Jadi gitu. Jadi kalau memang ada risalah lelang bisa diterbitkan STNK dan BPKB-nya nanti. Gitu. Oke, baik, untuk pendengar yang ingin bergabung kita persilakan ya di layanan teleponnya 0717943001 dan juga di 0811 7179111. Kita buka, ini ada pesan WhatsApp dari 0811 7178 sekian dari Pak Haji di Pangkal Pinang. Selamat sore Pak narasumber, ingin bertanya bagaimana jika masyarakat yang ingin mengikuti lelang barang bukti dari kejaksaan, syarat-syaratnya apa saja dan prosesnya bagaimana, apakah ribet atau tidak? Oke, dari Pak Haji di Pangkal Pinang. Oke, akan saya coba jawab. Selamat sore Pak Haji. Kalau memang ada masyarakat yang memang ingin mengikuti proses lelang, tentunya syarat-syaratnya pun salah satunya ya harus ada KTP dan NPWP. Kemudian biasanya itu ada namanya deposit. Jadi kalau memang peserta pengen, ada masyarakat yang mau ikut, karena sekarang di KPKNL, karena kami lelang terpusat semuanya barang rampasan itu di KPKNL khusus untuk lelang, tidak kita jual sendiri, karena kita kerjasama dengan kantor lelang negara. Jadi kantor lelang negara nanti yang melelang dengan syarat-syarat yang nanti sudah kita tetapkan di pengumuman. Itu salah satunya memang KTP, NPWP dan deposit. Dan tentunya memang sudah deposit nanti, kalaupun masyarakat kalah
dalam proses lelang itu depositnya itu utuh dikembalikan. Karena sekarang proses lelang di KPKNL pun daftarnya itu harus online. Jadi masyarakat harus buat akun dulu, buat akun lelang, nanti diverifikasi sama pihak KPKNL. Ketika nanti memang ada lelang, itu nanti diberitahukan atau lewat pengumuman di medsos kami. Gitu. Kalau syarat-syaratnya sih nggak ribet lah, nggak terlalu banyak, atau apalagi memang masyarakat sendiri, karena ini kan terbuka untuk umum, cukup memang KTP dan NPWP lah. Dan lelangnya bisa dilihat di medsos-medsos Iya, kejaksaan betul. ya. Nanti di medsos kejaksaan itu biasanya kami mengumumkan kapan jadwal lelang dan barang apa saja. Bisa lihat foto di medsos, kalaupun kurang puas melihat foto dalam seginya kan, Iya. lihat segi fisik ke kantor itu terbuka lebar untuk masyarakat di Bangka dan Oke. masyarakat lainnya. Baik, jadi seperti itu ya untuk Pak Aji di Pangkal Pinang yang tadi sudah bergabung. Nah ini mungkin dalam setahun bisa berapa kali Pak untuk barang bukti dan rampasan ini? Kalau untuk barang bukti itu memang kita barang bukti itu kan karena karena perbedaannya gini, barang bukti itu adalah barang yang disita terkait dengan tindak pidana. Tindak pidana. Nah, kalau barang rampasan ini dari barang bukti tersebut yang di amar putusannya itu dirampas untuk negara. Oh, Baru beralih lah statusnya dari barang bukti jadi barang rampasan gitu. Jadi nggak semua itu barang rampasan. Sesuai dengan amar putusan yang memang itu dirampas untuk negara, itulah beralih jadi barang rampasan. Gitu. Kalau untuk barang bukti semua yang kami tanganin itu statusnya sebelum dia putus atau berkekuatan hukum tetap itu namanya barang bukti. Gitu. barang bukti. Ya. Simpelnya. Oke. Ya jadi seperti itu ya, dan untuk Anda yang bergabung juga persilahkan. Nah mungkin sejauh ini kalau antisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan ini banyak juga ya untuk lelang antusias dari masyarakat. Kalau selama ini karena memang lelang itu ya mungkin kayak Pak Haji tadi nanya, mungkin banyak masyarakat ini yang malas atau takut ikut lelang itu karena syaratnya ribet. Oh ada yang takut ikut juga ya Pak? Iya, karena kan memang akun itu kan harus memang yang mau mengikuti lelang yang buat, gitu. Karena akun pribadi, jadi mereka yang buat, nanti kan lelangnya pun secara online, gitu. Kita didaftarkan KPKNL, nanti lelangnya secara online tidak. Kalau zaman dulu itu lelang kan terbuka, jadi kita lelangnya itu di kantor. Jadi kumpul orang rame, jadi penawaran tertinggi itulah yang menang kalau dulu. Kalau sekarang mungkin karena efek dari pandemi juga akhirnya memang ada lelang online dia. Karena sudah terbentuk di sistem di KPKNL memang aturannya begitu. Oke. Nah untuk sejauh ini mungkin barang bukti dan apa saja yang berapa banyak yang ada di Kejari Bangka sejauh ini, dan totalnya mungkin yang paling tinggi berapa ratus juta kah atau berapa miliar kah begitu? Sekalian juga nih untuk buat pengumuman awal. Iya. Jadi rencananya kami akan melelang itu ada barang bukti berupa ekskavator. Ekskavator itu merek Hitachi, ada juga pasir timah, terus ada juga sepeda motor. Untuk saat ini hanya 3 unit tersebut yang bisa kami lakukan pelelangan. Karena itulah yang atas dasar putusan pengadilan yang dirampas untuk negara. Itu kalau di total lumayan berarti ya. Untuk kalau di total sih memang ratusan juta lah. Ratusan juta. Karena beda-beda perkaranya juga. Dan ini akan segera dilelang. Akan segera dilelang, sedang proses. Oke, dan pastinya masyarakat yang mengikuti akan mendapatkan jauh harganya di bawah harga asli gitu ya, Iya, Pak ya? betul. Tentunya memang barang-barang yang kita lelang memang jauh di bawah harga pasaran tentunya. Gitu. Tapi ya untuk lebih detailnya masyarakat bisa cek langsung lah kondisi barang yang akan dijual nantinya. Medsosnya mungkin bisa disebutkan Pak? Medsos kita untuk Instagram Kejari Bangka. Kejari Bangka. Search aja Kejari Bangka nanti juga.
Untuk Facebook, kayaknya kalau sekarang ini yang lagi ramai itu Instagram. Kalau Facebook kayaknya udah beralih, masyarakat banyak beralih. Oke, jadi ke itu ya. Jadi untuk pendengar yang ingin melihat langsung ya bagaimana proses lelang dan proses hukumnya seberapa dari barang-barang bukti yang tadi. Nah mungkin bisa dijelaskan juga ini masyarakat juga ingin mengetahui juga apa saja sih yang dapat dilakukan penyitaan. Nah, takutnya kan mereka, kok ini disita sih gitu. Nah ini pemahaman juga untuk masyarakat kita berdasarkan pasal 39 KUHP dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan pasal 939 KUHP itu barang-barang yang bisa disita itu adalah barang-barang yang berkaitan baik langsung ataupun secara tidak langsung itu terkait dengan tindak pidana. Baik itu digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun itu persiapannya. Baik dari persiapan ataupun sampai perbuatan itu selesai. Jadi barang-barang yang memang terkait dengan tindak pidana baik secara langsung ataupun tidak langsung itu bisa disita oleh penyidik. Gitu. Iya, jadi seperti itu untuk barang-barang yang dapat disita. Jadi masyarakat juga diharapkan juga bisa paham gitu ya, dan terkait dengan dialog kita. Untuk Anda yang bertanya juga silakan ya, kita buka kembali. Ya di pesan WhatsApp-nya untuk Anda silakan pendengar di 0717943301 dan juga di 0811717911. Nah mungkin kalau barang-barang yang dikecualikan untuk dari penyitaan ini ada nggak, Mbak, untuk barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan? Sebenarnya bukan dikecualikan untuk penyitaan sebenarnya. Jadi barang-barang yang disita itu kan ada yang memang sifatnya karena sifatnya itu untuk disimpan memerlukan kos yang terlalu tinggi gitu. Ataupun dia ketika memang kita sita dan memang untuk disimpan membahayakan gitu. Contohnya memang kayak minyak gitu kan. Kalau di sini kan banyak nih. Minyak, perkara migas gitu. Kalau kita simpan karena tempat penyimpanannya memang kurang memadai untuk keamanan, itu memang bisa dilelang di setiap tingkatan. Itu di penyidikan bisa dilelang, tentunya harus ada persetujuan dari tersangka ataupun kuasanya. Gitu. Nanti memang kalau memang tersangka atau kuasanya menyetujui untuk dilelang, uangnya hasil lelang itulah yang dijadikan barang bukti. Gitu. Apapun nanti putusannya itulah yang nanti kita eksekusi. Itu apapun dikembalikan atau itu dirampas untuk negara. Oke, baik pendengar, dan nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dalam acara Dialog Jaksa Menyapa. Nanti Anda juga bisa bergabung kembali di pesan WhatsApp dan juga SMS-nya, kemudian juga line telepon untuk edisi hari. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung. Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu. Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku. Rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku. Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Percayalah kasihku, dalam dunia ini dirimu yang aku cinta. Kaulah seluruh hidupku. Sungguh aku
Letakkan tanganmu di dadaku. Rasakanlah, oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku. Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Percayalah kasihku, dalam dunia ini dirimu yang aku cinta. Kaulah seluruh hidupku. Sungguh aku sayang kamu. Sungguh ku sayang kamu. Selamanya diriku hanyalah untukmu. Ku inginkan selalu bersama. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Sungguh ku sayang kamu. Sungguh aku sayang kamu. Ku sayang kamu. Ku sayang kamu. Ku sayang kamu. Hai semua, udah tahu belum? Pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan seperti pilek, batuk, atau demam tidak perlu dirawat ke rumah sakit. Cukup isolasi mandiri di rumah. Mengutip dari laman Kemenkes RI, supaya tetap aman dan tidak menimbulkan klaster baru, berikut beberapa hal yang harus dipenuhi dan dipersiapkan pasien saat akan menjalani isoman. Yang pertama, selalu memakai masker. Wajib memakai masker dan membuang bekas masker di tempat yang ditentukan. Memakai masker juga berguna untuk melindungi keluarga atau hewan peliharaan di rumah dari paparan COVID-19, termasuk varian Omikron. Mengingat varian Omikron lebih menular 5 kali lipat dibandingkan varian COVID-19 lainnya. Yang kedua, tidak keluar rumah. Cara isolasi mandiri di rumah berikutnya adalah tetap berada di dalam rumah apabila pasien memiliki gejala seperti demam, flu, dan batuk. Jangan pergi bekerja, ke sekolah, ke pasar, atau ke ruang publik lain untuk mencegah penularan COVID-19. Yang ketiga, manfaatkan fasilitas telemedicine. Kemenkes telah menyediakan layanan telemedicine berupa konsultasi dengan dokter yang bekerja sama dengan 17 platform. Hal ini berguna agar pasien tetap berhubungan dengan dokter secara daring dan mengurangi risiko penularan. Selain itu, Kemenkes juga memberikan obat gratis bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Dengan demikian, pasien COVID-19 termasuk yang terinfeksi varian Omikron bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis. Keempat, gunakan kamar terpisah. Pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah bisa melakukan aktivitas seperti bekerja. Gunakan kamar terpisah dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Kelima, selalu mengecek kondisi dan hindari pemakaian barang yang sama. Selalu cek suhu harian dan amati gejala batuk atau sesak nafas.
Jangan berbagi barang-barang rumah tangga pribadi seperti cangkir, handuk, dan peralatan makan. Yang keenam, tetap menerapkan pola hidup sehat. Rajin mengkonsumsi makanan bergizi dan penuh serat. Jangan lupa rutin mencuci tangan dengan sabun dan air, serta lakukan etika saat batuk dan bersin. Ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan rumah. Cara isolasi mandiri berikutnya adalah membersihkan rumah Anda dengan cairan disinfektan untuk membasmi virus yang menempel di dinding atau di tempat lainnya. Selain itu, usahakan untuk berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi minimal 15 hingga 30 menit. Kedelapan, hubungi fasilitas kesehatan apabila kondisi semakin memburuk. Jadi, Anda segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan jika kondisi semakin memburuk, seperti sesak nafas dan demam tinggi. Hal ini berguna untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Panik gak? Ya enggak lah, yang penting perlu diingat ya, isolasi mandiri di rumah dikhususkan bagi pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan seperti batuk dan pilek atau tanpa gejala. Sedangkan untuk pasien yang memiliki gejala sedang hingga berat, wajib dirawat di rumah sakit. Tetaplah jaga kesehatan, taat protokol kesehatan, dan taat isolasi mandiri. Cepat sembuh! Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung dan kita masih membahas ya terkait dengan topiknya pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Dan untuk Anda kembali kita persilakan yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0717944301 dan juga di pesan WhatsApp atau SMS-nya 0811 7179111. Baik, kita buka, ini sudah ada satu pesan WhatsApp yang bergabung di kesempatan sore hari ini dari 08218534 sekian dari Pak Martin di Belitung Timur. Selamat sore untuk RRI. Pada narasumber ingin bertanya terkait dengan apa sebenarnya perbedaan benda sitaan negara dengan barang rampasan negara. Kemudian apakah ketika pengembalian barang bukti itu dikenakan biaya atau gratis? Oke, itu aja. Pak Martin di Belitung Timur. Oke, selamat sore Pak Martin di Belitung Timur. Terkait dengan benda sitaan, itu kalau benda sitaan itu tadi benda sitaan perbedaannya dengan Benda sitaan negara dengan rampasan negara. rampasan. Nah, kalau benda sitaan itu definisinya hampir sama dengan barang bukti. Benda-benda yang terkait dengan tindak pidana yang pada prosesnya itu disita untuk pembuktian di persidangan. Nah, kalau barang rampasan itu adalah benda sitaan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya itu dirampas untuk negara. Dan kalau untuk pengembalian barang bukti, insya Allah tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Nah, itu karena itu jadi memang program kita untuk pengembalian barang bukti, karena kita ada program-program lah di bidang PB3R nih Kejari Bangka ini khusus untuk ada dua program nih kita, antar barang bukti dan itu satu lagi penitipan barang bukti. Nah, khusus untuk penitipan barang bukti ini adalah barang bukti yang disita itu milik korban. Misalnya motor nih, ada kasus pencurian motor dan itu motor korban. Korban dalam hal ini saksi korban bisa mengajukan ke kami untuk dititipkan barang buktinya ke pihak yang berhak, untuk ke korban sendiri. Karena mungkin ada kebutuhan lain atau memang barang itu terpakai atau urgent dipergunakan, kan gitu. Jadi bisa mengajukannya ke kami untuk prosesnya khusus untuk tahap di kejaksaan. Itu. Kalau memang tahapnya masih penyidikan di kepolisian ya ke kepolisian. Kalau di kami setelah tahap 2 setelah penyerahan barang bukti dan tersangkanya gitu.
Iya, Nah, kalau untuk antar barang bukti ini ada program yang pertama tadi yang saya bilang dari awal tadi, kita memang sudah menyiapkan formulirnya di web kita, di web Kejaksaan Negeri Bangka. Itu bisa diakses untuk umum. Kita juga sedang menyiapkan barcode sekarang ini. Karena mungkin kan masyarakat ini banyak yang agak ribet nih mau buka website gitu kan, mau ngetik Kejaksaan Negeri Bangka untuk milih-milihnya lagi gitu. Jadi kita buatkan barcode, tinggal nanti masyarakat tinggal scan barcode, nanti itu langsung muncul formulir, ada Google Form, nanti tinggal diisi formulirnya. Kemudian nanti masyarakat yang ingin menggunakan layanan kami ini mengisi formulir itu berikut dengan data dukungnya, identitas lah yang pasti, identitas, dan itu perkaranya perkara apa, barang buktinya apa, dan jaksa yang menanganinya siapa. Pada intinya seperti itu. Nanti kita verifikasi apakah identitasnya betul sesuai dengan putusan pengadilan. Setelah kita verifikasi baru kita nanti konfirmasi ke yang bersangkutan. Gitu. Kalau memang yang bersangkutan mau mengambilnya ke kantor kami silahkan. Kalau memang sulitan untuk datang ke kantor, itu kami antar dengan jarak 20 km. Oke, artinya ini dari Kejari Bangka juga dalam memberikan pelayanan ya dari pengembalian barang bukti atau rampasan Kejari Bangka ini sangat memudahkan sekali gitu ya. Iya, karena memang sekarang kita dituntut untuk melayani masyarakat dan memudahkan semuanya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah gitu. Oke, jadi aplikasi juga sekarang digunakan lah ya untuk Iya. kecanggihan. Untuk kepentingan perubahan zaman nih kan. Iya, Gitu. Karena untuk kalau kan sekarang teknologi sudah makin canggih gitu kan. Masyarakat pada umumnya juga sudah pakai HP Android gitu kan. Jadi tinggal scan aja nanti muncul. Dan itu juga nanti rencananya kami dalam bulan ini itu scan barcode itu akan kami pasang di kantor kecamatan. Untuk sementara ini di kantor kecamatan, dan nanti untuk kami perluas di desa-desa, di kantor desa. Jadi masyarakat di daerah situ bisa scan barcode, tinggal nanti isi datanya. Oke. Gitu. Nah, ini ada yang bertanya tadi terkait dengan pelelangan. Apakah yang misalkan dilelangnya di Kejari Bangka hanya warga Bangka saja yang berdomisili di Kabupaten Bangka, atau boleh misal dari Pangkal Pinang, dari Belitung Timur, dari Belitung untuk ikut, atau bagaimana ini? Kalau untuk lelang barang rampasan itu bisa ikut di mana saja tinggal. Oh, tidak Gitu. mesti. Tidak mesti juga memang Kejaksaan Negeri Bangka yang melelang. Masyarakat Bangka hanya masyarakat Bangka yang dapat ikut pelelangan. Bisa jadi masyarakat Bangka Barat, masyarakat Pangkal Pinang atau Bangka Tengah atau Bali, Belitung juga begitu, atau dari luar provinsi Bangka. Oh, bisa juga. Bisa ya? juga. Dan masyarakat Bangka juga bisa juga mengikuti lelang di kejaksaan negeri lain. Itu bisa jadi di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang atau Kejaksaan Negeri yang di luar dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gitu. Jadi ketika misalkan menang itu ongkirnya ditanggung pembeli. Iya betul. Karena memang kan ada pajak lelang, Ada nanti pajak, ada ya. pajak barangnya gitu. Nanti memang kalau untuk ikut lelang memang masyarakat harus jeli juga melihat kondisi barang dan kos yang akan dikeluarkan setelah mendapatkan barang. Itu sih Kosnya yang berapa penting. berapa besar? Karena kan kalau misalnya kayak barang bukti kayak motor misalnya kan, karena motor itu kan memang sudah lama di gudang misalnya, tentunya perlunya ada perbaikan-perbaikan. Yang pasti kalau kendaraan itu yang aki ya, Aki. yang pasti kan gitu. Apalagi kayak saya bilang tadi yang akan dilelang kayak ekskavator, nah tentunya kan ada biaya untuk mindahin barang itu, untuk ngangkutnya kan gitu. Selain pajak tadi gitu. Berbeda dengan barang-barang mewah juga Iya, ini banyak. betul. Ini banyak mobil dan lain sebagainya. Iya. Ya, nah, mungkin hingga saat ini untuk mempermudah akses program lelang yang dilakukan, apakah Kejari Bangka sudah melakukan sosialisasi begitu kepada masyarakat, khususnya kan keterbukaan di era keterbukaan saat ini? Kalau untuk sosialisasi kita dari pihak Kejaksaan Negeri Bangka, tentunya untuk sosialisasi itu bentuknya itu tetap jika ada kegiatan lelang, gitu. Jadi sebelum ada pelelangan, sebelum lelang itu kita
mulai dilakukan itu sudah ada sosialisasi atau bentuknya pengumuman nanti di medsos-medsos atau media cetak gitu. Karena memang aturan kami mewajibkan untuk itu. Karena di era keterbukaan tadi memang semua informasi bersifat terbuka untuk umum. Jadi karena ini terkait dengan barang rampasan yang nanti nilai jualnya atau hasil jualnya nanti disetorkan ke negara, tentunya kita juga tidak mau gegabah untuk melakukan pelelangan yang asal-asalan, nah gitu. Jadi semuanya untuk dari awal kita juga kalau untuk lelang sedikit saya bercerita. Jadi kalau untuk Kejaksaan Negeri ini lelang itu dimungkinkan untuk nilai barang yang 1 sampai 5 miliar. Itu pun izinnya harus di Kejaksaan Tinggi. Kecuali nilai barang itu di bawah 1 miliar. Izinnya cukup di Kepala Kejaksaan Negeri. Itu. Begitupun berjenjang. Di atas 10 miliar itu mungkin sudah di Kejaksaan Agung izinnya. Jadi kita izinnya juga tetap berjenjang, tidak serta-merta daerah sendiri yang menentukan bisa lelang atau tidak. Itu. Dan untuk penaksiran harga juga bukan kami sendiri yang menaksirkan. Kami juga itu meminta bantuan dari instansi terkait. Instansi terkait. Jadi kami hanya menyuguhkan apa sih barang-barang yang akan kita lelang gitu bentuknya gitu. Nanti pihak terkait yang mengecek kondisi dan yang menaksir harga nanti, ya. Sesuai dengan kondisi dengan kondisinya tadi. Oke, baik. Dan untuk pendengar, nah mungkin tadi juga sejauh ini sudah berapa banyak uang yang dikembalikan ke kas negara dari hasil lelang ini, Pak? Dari hasil lelang kalau untuk tahun ini itu kita baru ada penjualan sekali karena karena ini masih awal tahun ya gitu. Karena di akhir tahun yang lalu pejabat yang lama juga sudah menjual barang-barang yang memang dirampas untuk negara. Tapi barang-barang yang sifatnya atau nilainya di bawah 35 juta itu yang bukan dilelang bentuknya. Itu dilakukan penjualan langsung gitu. Yang saya bilang tadi ada 2 metode untuk penjualan barang rampasan, satu pelelangan, satu penjualan langsung gitu. Jadi kalau untuk nilai sampai selama saya menjabat di Kejaksaan Negeri Bangka sebagai Kasih PP3R itu kami sudah menjual ada 2 perkara itu karena perkara itu tunggakan juga salah satunya kapal itu nggak laku karena sudah buruk. Ya itu tadi yang abang bilang tadi juga ada barang bukti yang apa sih barang-barang yang bisa disita bukan pengecualiannya yang tadi itu. Ya salah satunya itu ketika memang barang itu cepat rusak atau memang tempat penyimpanan yang tidak ada atau disimpan malah berbahaya gitu. Itu bisa dilakukan lelang. Tapi mungkin pada saat itu tidak dimungkinkan untuk lelang karena memang pada saat 2019 itu 19 itu pandemi kalau salah kan masih pandemi. Jadi mungkin ekonomi pada saat itu juga kurang memadai kan. Jadi akhirnya nggak laku dan akhirnya buruk. Untunglah kemarin itu memang sudah kita lakukan penjualan langsung. Ada 2 perkara sekitar 40 jutaan yang sudah kita setor di kas negara. Itu. Ya, baik. Dan ini kalau berbicara terkait dengan tukang catat gitu ya. Ini dapat barang lelang, kemudian kelengkapan suratnya misalnya yang kata Abang tadi ada yang lengkap ada yang enggak. Terus dia dijual lagi tuh enggak masalah ya, Bang ya? Pak. Selama ini kan apa namanya? Intinya ya bisa dibilang ngambil ujung lah gitu kan. Ikut lelang kan. Ikut lelang gitu kan, tapi untuk mengambil keuntungan lagi. Ya itu sah saja sebenarnya. Sah-sah saja artinya. Sah saja sebenarnya. Karena bisa jadi karena memang saya bilang tadi lelang secara terbuka dan memang bukan masyarakat Bangka saja, bukan masyarakat Provinsi Bangka Belitung saja yang bisa ikut. Bisa jadi juga
masyarakat dari provinsi luar Kepulauan Bangka Belitung bisa ikut gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan memang ada mafia-mafia seperti itu gitu kan. Iya, iya. Orangnya nggak pernah nongol tiba-tiba ikut. Kan memang kalau memang dia memang niat dan memang berkeinginan untuk mengambil unit itu, misalnya motor, dia pengen lihat barang dulu, cek kondisi dulu, kira-kira harga yang akan dilelang itu sesuai nggak dengan kondisi, Iya, iya. kan gitu. Jangan sampai saya bilang tadi beli kucing dalam karung gitu kan. Iya, iya. Ketika dibeli ternyata jelek, duit sudah keluar gitu. Karena memang nanti ketika memang sudah lelang dan ditetapkan sebagai pemenang, karena saya bilang tadi di awal ada deposit. Iya, iya. Deposit itu persentasenya ditentukan sama KPKNL nanti. Bisa juga kita yang menentukan. Bisa 20% sampai 50% lah deposit dari nilai barang. Dan ketika nanti sudah ditetapkan sebagai pemenang, pemenang tidak mau mengambil lelang barangnya, Ada. itu depositnya hangus. Hangus. Itu disetorkan langsung ke oke, negara. oke. Itu. Jadi memang harus pilih-pilih, harus juga mengecek kondisi barang yang akan diambil atau dibeli. Deposit berapa persen dari itu? Biasanya deposit itu sekitar 20 sampai 50% dari nilai barang. Lumayan berarti. Iya, lumayan. Kalau memang dia 50% nanti ketentuannya kan lumayan kalau memang Iya, kita iya. nggak cek dulu kondisinya. Baik. Artinya sah-sah saja, yang penting proses itu legal tadi Iya, yang yang sudah. penting prosesnya legal. Baik, baik. Nah, mungkin Pak Randi ini sebagai penutup kita di kesempatan sore hari ini, apa yang disampaikan dari dialog kita terkait dengan pengelolaan barang bukti dan juga barang rampasan yang kita bahas di kesempatan sore. Silakan. Jadi terkait dengan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, untuk tahapan dari eksekusinya, karena kami di sini di Kejaksaan Negeri Bangka ada program untuk mempermudah masyarakat dalam pengambilan barang bukti, itu masyarakat bisa langsung cek di website kami terkait dengan pengembalian. Jadi kami buat layanan ini biar masyarakat, karena Bangka ini kan luas itu, jangan sampai masyarakat datang ke kantor ternyata barang buktinya belum bisa diambil itu. Kami buat layanan itu biar dari kontak interaktif kita, bisakah barang bukti itu sudah diambil. Kan kadang-kadang karena korban ini putus informasi gitu, datanglah ke kantor ternyata perkaranya belum ingkrah, jadi belum bisa kita kembalikan gitu. Jadi terkait dengan layanan, masyarakat bisa mengaksesnya di website. Nanti ditanyakan apa barang buktinya yang mau diambil sudah bisa diambil atau belum, kan gitu. Kalau memang masyarakat ingin barang buktinya diantar, nanti kita sesuaikan untuk waktu dan kami antarkan ke rumah langsung. Baik. Baik, dan pendengar, pukul 15:54 waktu Indonesia Barat di kesempatan sore hari ini. Ternyata demikian telah kita hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa terkait dengan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, mungkin Anda bisa sedikit mengetahui dari apa yang sudah disampaikan ya terkait dengan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Kemudian yang mau ikut lelang juga ini terbuka ya. Jadi ini untuk Anda juga mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih pada narasumber kita Pak Muhammad Randi Al-Kaisa SH selaku Jaksa Pratama di Kejari Bangka. Insya Allah berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin. Kita akhiri kebersamaan kita di dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Cara mengakses RRI.net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install.